Pemirsa Intens Investigasi, aksi nekat dilakukan oleh Fujianti Utami Putri tak lama setelah ia mengungkapkan keinginannya untuk menikah di tahun 2026 ini. Seperti terungkap dari postingannya di sosial media, Fuji nekat terjun ke dalam kolam sedalam 16 meter. Padahal ia sendiri mengaku tidak bisa berenang. Apa yang membuat Fuji melakukan aksi yang terbilang nekat tersebut? Apakah hal itu ada kaitannya dengan keinginan Fuji untuk menikah di tahun ini? Lantas, seperti apa tanggapan orang tua Fuji tentang rencana Fuji tersebut? Benarkah Fuji pernah berbicara tentang calon suaminya kepada kedua orang tua? Apa kriteria yang ditetapkan Haji Faisal tentang calon imam untuk Fuji? Lalu, adakah kaitan antara aksi Fuji mengolah fisik di gym dengan rencananya untuk menikah di tahun ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Fujianti Utami Putri melakukan aksi yang nekat. Bagaimana tidak, ia mengaku tidak bisa berenang, tapi Fuji nekat terjun ke dalam kolam sedalam 16 meter. Nggak bisa renang, tapi nyemplung 16 meter bolehlah. Tulis Fuji dalam postingannya di sosial media. Aksi nekat Fuji tersebut dilakukannya setelah ia mengaku di hadapan publik bahwa ia ingin menikah di tahun 2026 ini. Terkesan ada nada serius dari pernyataan Fuji ketika itu. Tapi, apakah pernyataan Fuji tersebut ada kaitannya dengan aksi nekat Fuji yang terjun ke dalam kolam sedalam 16 meter? Padahal ia tidak bisa berenang. Setelah melakukan aksi nekatnya tersebut, Fuji sebelumnya juga memposting video yang memperlihatkan dirinya sedang berada di gym dan didampingi personal trainer. Dalam postingannya, Fuji menulis Leg Day. Leg Day yang dijalani Fuji merupakan sesi latihan fisik secara intensif yang berfokus pada penguatan dan pembentukan otot tubuh bagian bawah, termasuk quadriceps alias paha depan, hamstrings alias paha belakang, glutes atau bokong, dan betis. Apakah ini menjadi salah satu aksi Fuji untuk serius menyiapkan pernikahannya di tahun 2026 ini? Lalu, benarkah calon suami Fuji adalah sosok laki-laki yang diposting oleh Fuji ketika ia diboncengi pria? Seperti yang terungkap dari spekulasi fans Fuji sendiri. Sebelumnya, Fuji pernah menyatakan bahwa dirinya sedang fokus pada rencananya yang ingin menikah di tahun 2026 ini. Pernyataan Fuji tersebut terbilang mengejutkan karena tidak biasanya ia mengucapkan sesuatu jika belum pasti. Namun, kali ini Fuji mengatakannya dengan sangat yakin. Apakah hal itu diucapkan Fuji karena selama ini ia sedang menjalin hubungan secara diam-diam dengan seorang pria yang yakini akan menjadi imam yang baik bagi dirinya? Atau pernyataan Fuji tersebut adalah doa yang ia ucapkan di tengah ketidakpastian hubungannya yang ia rajut selama ini dengan pria yang ia sukai? Lalu, siapakah calon suami Fuji yang digadang-gadang ke pelaminan nantinya? Pengen fokus. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Tapi masalahnya calonnya kaget sih. Tapi masalahnya calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calonnya belum ada kayaknya tahun depan. Bukan yang naik motor itu. Apa? Yang naik motor itu. Mas, itu ojek saya bayar, itu 1 juta buat 1.500.000. Itu jasa loh, jasa ojek saya bayar. Apa mungkin mau nyariin apa? Bukan yang di Semarang ya, bukan di Semarang ya. Semarang siapa bang? Dia kan bisa nyariin. Ada trauma sama orang-orang akhirnya itu nggak memungkinkan kamu juga menutup hati gitu. Enggak deh, kayaknya cowoknya deh yang trauma aku. Enggak sih, enggak tahu. Pengen sih punya pasangan, tapi kayaknya kayak nggak niat gitu. Paham nggak kak? Kayak pengen aja punya, tapi nggak serius nyari. Kalau ada yang deketin alhamdulillah, kalau enggak ya udah pasrah aja. Pengen tahun ini.
Tapi katanya kalau menurut Feng Shui bagusnya 3 tahun lagi. Ya udahlah, kita seadanya aja kali ya. Kalau nggak dikasih sama Allah belum, ya udah sabar aja. Ada kriterianya mungkin. Ada kriteria khusus buat cowok. Nggak ada kriteria. Rencana yang diungkapkan Fuji untuk menikah di tahun ini seakan menjadi suatu teka-teki. Karena saat ini, Fuji belum terlihat dengan seorang pria, kecuali sebelumnya Verrell Bramasta. Jika sebelumnya orang tua Fuji pernah mengungkapkan bahwa ada rencana mereka untuk menjodohkan Fuji dengan pria pilihan mereka, sesuai dengan tradisi asal daerah mereka. Tapi kali ini, sang ayah menyerahkan sepenuhnya kepada Fuji. Dan yang paling penting adalah pernikahan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka. Tapi sebagai orang tua sendiri ada seleksi ketat gak sih Pak? Nggak ada apa yang mau dia seleksikan. Ini kan yang memakai anak. Masa kita yang menseleksi? Pulangkan kepada anak. Pulangkan kepada mereka yang saling menyukai dan saling mencintai. Itu aja sih. Nah, kalau untuk selanjutnya saya belum bisa terlalu jauh berada. Mungkin itu kita lihat aja perkembangan selanjutnya nanti bagaimana. Jadi sebenarnya itu mungkin secara spontan aja dia mengeluarkan itu. Dia juga sudah memahami semuanya itu ya kembali kepada Yang Kuasa. Tidak bisa kita secara sembrono saja cepat-cepat atau umpamanya buru-buru kan, jangan sampai gagal ya. Kalau gagal kita dalam berumah tangga itu ya kita mengantisipasi bagaimana supaya jangan gagal. Itulah gagal. Nah, tentu kita cari yang waktunya yang tepat, terus orangnya yang pas ya. Nah, kalau sekarang umpamanya menurut Yang Kuasa sudah pas, ya tidak ada masalah kalau ketemu orang tepat. Kalau belum ada yang tepat menurut Tuhan, ya itu belum ada jodoh, gitu aja sih. Saya pulangkan ke anak. Oh, berarti tahun ini semua Kita kembalikan kepada tidak ada, saya nggak memberikan target. Cinta memang soal rasa di hati. Demikian juga dengan sosok yang akan menjadi imam untuk Fuji, sosok yang membuat Fuji merasa nyaman di hati. Tanpa mengabaikan hal tersebut, Haji Faisal selaku orang tua sedikit memberikan gambaran tentang kriteria pria yang cocok untuk menjadi suami Fuji di kemudian hari. Haji Faisal menyadari bahwa apapun kehendak manusia, tetapi jodoh adalah urusan takdir yang maha kuasa. Ya, makanya kita kembalikan lagi kepada kuasa Tuhan. Ya. Kalau ketemu jodoh ya sah-sah saja. Kalau orangnya benar, orang baik, sah-sah. Kembali lagi siapapun orangnya, orang manapun, orang negara manapun. Tapi kalau kamu suruh pilih lagi mana? Oh ya, orang putra bangsa kan gitu. gitu. Tapi kalau orang luar suka kan gitu. Ya tentu sesuatu hal itu tentu ya kalau ada yang lebih dekat, ya kenapa kita cari yang jauh? Tapi kalau ada yang dekat, yang jauh juga boleh, kan begitu. Istilahnya mana aja, yang mana yang lebih baik aja sih, itu aja sih. Tapi kalau enggak, ya ada yang jauh, ya jauh boleh juga. Ya, orang manapun. Jadi yang mana cocok aja. Iya, itu kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang lebih mengetahui kalau soal itu. Kalau soal jodoh itu memang tidak bisa kita terlalu jauh ikut mempengaruhi seperti ini. Ayah Fuji sudah menegaskan kalau jodoh putrinya akan ditentukan oleh Fuji sendiri, bukan lagi ditentukan oleh mereka sebagai orang tua. Lantas, siapa yang dipilih orang tua Fuji ketika disodorkan pilihan antara Verrell Bramasta atau Aisyar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Danto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, tentang sosok calon suami Fuji, sang ayah Haji Faisal mengakui bahwa dirinya pernah berbicara dengan putrinya terkait adakah sosok pria yang dekat dengannya saat ini. Namun,
Sebagai seorang ayah, Haji Faisal mengaku tidak ada niatan untuk menjodohkan Fuji dengan siapapun, karena saat ini zaman sudah berubah. Menurut Haji Faisal, yang terpenting dari calon suami Fuji nantinya adalah sosok yang bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga mereka. Ada yang deket emang sama siapa sih Pak Haji? Saya nggak terlalu jauh dah. Saya memberikan kebebasan untuk dia. Kapan maunya dengan siapa. Ya zaman sekarang kan sudah maju. Bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Dengan anak siapapun, dengan anak bangsa manapun, tidak ada masalah. Yang penting mereka suka sama suka. Yang mereka bisa menjadi imam, bisa menjadi pemimpin di keluarganya nanti. Itu aja. Ya kaget-kaget sedikit sih. Karena saya juga pernah itu mungkin pernah juga lah bicara itu, tapi dia belum pernah menyebut ke kami. Nah, tapi kok tiba-tiba keluar, saya nggak tahu lah itu ya. Di saat ngobrol sama kami, dia nggak pernah menyampaikan dia begitu. Cuman itu mungkin sekadar omongan sengaja. Kalau zaman sekarang karena zaman sudah maju kan semuanya itu kan dipulangkan kepada anak. Kalau anak sudah cocok, anak zaman sekarang kan nggak bisa kita carikan jodoh sekarang. Nah, tapi kecuali kalau dia memang ada arah-arah ke situ, kami kan juga kan paham lah dengan anak ya. Tapi sejauh ini enggak. Dia sekarang enjoy aja jalan kehidupan dia sekarang. Tapi sebagai orang tua juga support aja Pak ya? Pasti saya support. Kesukaan dia, yang membuat dia senang, yang membuat dia akan bahagia, ya kami keluarga tetap support. Selain itu, segala hal tentang Fuji pasti akan viral. Salah satu hal yang menjadi viral adalah ketika orang tua Fuji mengikuti kuis di salah satu stasiun televisi swasta. Keduanya mendapat pertanyaan dari host tentang siapa yang akan dipilih oleh Haji Faisal sebagai calon suami Fuji. Apakah Verrell Bramasta atau Aisyar? Saat itu, Haji Faisal tidak berani memberi nilai kepada kedua pemuda tersebut. Namun, ketika pertanyaan dilemparkan kepada Ibunda Fuji, Dewi Zuhriati memberi Verrell Bramasta nilai yang lebih tinggi daripada Aisyar. Sebenarnya hal itu dijawab oleh Oma, menurut saya sih sah-sah. Itu dalam acara di Trans TV ya, dalam acara Hahahihi. Memang kemarin salah seorang host menanyakan, dia menampilkan salah satu foto, yaitu foto si Verrell. Dia suruh minta nilai sama saya pertama dulu. Nah, saya bilang saya memang nggak berani memberikan nilai ya, karena saya kenal dengan Verrell ini. Terus kemudian dia lempar kepada Oma. Nah, Oma memberi nilai. Nilainya ya baiklah, ya baguslah nilainya. Kemudian setelah itu dia menampilkan foto lagi. Nah, foto itu kebetulan foto si Aisyar dia tampilkan. Nah, dia minta nilai. Nah, kemudian Oma memberi nilai di bawah daripada si Verrell. Nah, menurut saya sih sah-sah saja, karena memberikan nilai lebih kepada seorang Verrell dan yang selaku anak bangsa ya, dengan si Aisyar kan bukan anak bangsa kita sendiri ya. Artinya wajar dong. Verrell ini seorang anggota dewan. Tidak ada kita dengar sesuatu yang salah dengan dia. Nah, diberi nilai lebih apa salahnya seorang pejabat ya. Kita kenal juga dengan bapaknya, kenal dengan ibunya. Saya sering bergaul. Wajar dong Oma memberikan nilai lebih. Tetapi terlepas daripada itu, kalau saya tidak menghubung-hubungkan masalah jodoh, karena menurut saya kalau masalah jodoh anak saya itu adalah ketentuan Tuhan. Tapi kalau soal penilaian kemarin umpamanya, saya rasa nggak ada yang salah. Saya memang rasa nasionalis saya itu dan keluarga saya terhadap anak bangsa, terhadap bangsa saya ini memang tinggi. Tapi kalau jodoh Tuhan mempertemukan dengan anak bangsa lain, dengan siapapun, dengan anak bangsa manapun, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda menyuruh saya menilai, Pak Haji lebih suka anak bangsa sendiri apa anak bangsa lain? Ya lebih suka saya anak bangsa. Tapi kalau Pak Haji suka anak bangsa lain, iya, no problem. Tidak ada masalah. Fujianti mengaku, kini ia menjadi sulit percaya dengan orang lain setelah dirinya menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh karyawannya. Lantas, seperti apa respon ayah Fuji terkait hal tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian.
Pemirsa Intens Investigasi, Fuji mengakui bahwa dirinya mengalami penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh timnya sendiri. Hal itu membuat Fuji merasa tersakiti karena sudah 2 kali ia mengalami penipuan. Untuk memberikan efek jera kepada terduga pelaku, Fuji ketika itu sudah melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut ke pihak kepolisian. 2 kali ia mengalami penipuan dan penggelapan. Hal itu membuat Fuji merasa sulit untuk percaya dengan orang lagi, karena ia merasa trauma dengan apa yang sudah dialaminya. Aku kayaknya udah gak bisa percaya sama orang lagi deh. Udah gak tahu deh, aku kayaknya udah gak bisa percaya sama orang deh. Mau temen pun kadang ada boundariesnya sekarang jadinya. Ada traumanya gitu loh. Kalau mungkin yang dulu ya, yang kasus mantan manajer aku itu karena aku terlalu percaya dan terlalu sayang sama dia kali ya. Kalau yang sekarang tuh menurut aku sistemnya udah lumayan ketat, udah lumayan rapi. Tapi karena walaupun yang aku laporin 1 orang, dia tuh kayak komplotan gitu loh. Jadi ada kerjasama sama tim yang lain. Dan nggak 1 orang 2 orang, tapi kayak hampir mungkin 4 orang 5 orang. Jadi saling nge-backup gitu loh. Jadi di situ aku nggak tahu kalau misalnya mereka main belakang gitu. Tapi yang aku laporin baru 1 orang sih kali ini. Nggak tahu kalau kedepannya mungkin tahu suatu hal lagi, mungkin aku proses juga kali orangnya. Berapa miliar atau berapa juta? M lah kalau ratusan ya nggak tahu sih ya, nggak tahu lah. M lagi. Kejadian ini seolah menjadi pengingat pahit atas nasihat sang ayah. Haji Faisal sudah berulang kali mengingatkan sang putri untuk selalu waspada dalam mengelola manajemennya. Ia berharap peristiwa serupa yang melibatkan oknum karyawannya ini tidak akan terulang lagi. Bagi Haji Faisal, pengalaman ini adalah pelajaran berharga bagi Fuji untuk lebih selektif dalam menaruh kepercayaan, terutama di tengah karirnya yang kian cemerlang. Kalau masalah kenapa anak sering kena ya, dibohongi lah ya, karena pertama sekali anak ini terlalu cepat beradaptasi ya, artinya menyesuaikan, artinya dia terlalu cepat percaya kalau orang sudah jujur menurut dia sepintas ya, padahal dia baru kenal, dia kata-katanya udah benar. Terus anak gampang percaya, sehingga dengan gampang percaya itu orang ini kadang-kadang memanfaatkan kesempatan itu. Jadi situ letak kesalahan. Sebenarnya saya selaku orang tua itu setiap saat memberi support, memberitahu kepada dia bahwa orang ini begini, orang itu begitu. Setiap ada karyawan baru, kalau Opa sama Oma ketemu, Opa ada penilaian tersendiri juga. Pasti Opa sampaikan. Menurut Opa ini begini, ini begitu, pasti sampaikan. Nah, cuma namanya anak kadang-kadang karena kebutuhan juga, karena merasa cocok juga dengan pandainya orang berbicara, pandainya orang bergaul, akhirnya anak juga terbawa dan terpedaya juga kadang-kadang. Inilah akibatnya. Setelah kena baru dia menyadari. Ya mudah-mudahan ke depan sih bisa. Jangankan anak saya sendiri kadang-kadang sudah begitu percaya dengan seseorang, kemudian dikhianati, itu susah banget kita menalarnya. Akhirnya kita mau tanya kepada orang begini begitu, sudah selama ini kita percaya begini, tertahunya saya begitu. Itu memang memerlukan suatu jawaban agar puas hati kita ini. Kenapa orang itu bisa berbuat seperti itu? Nah, kadang-kadang orang-orang yang punya ilmu tentang itu kan jawabannya lebih puas kita ya. Nah, jadi pergi ke psikolog itu wajar-wajar saja, dan tidak ada yang perlu dipersoalkan di situ. Kita ingin memuaskan hati kita. Kenapa kita dikerjain? Kenapa kita dibohongi oleh orang kepercayaan kita? Itu. Jadi sehingga dengan jawaban psikolog mudah-mudahan bisa menjadi obat juga di hati kita dan tidak menjadi pikiran. Gitu kan? Saya selalu berpesan, saya selalu menasihati. Itu setiap saat. Ya namanya hidup, ya kan memang harus, namanya orang tua kepada anak kan memang harus setiap saat memberikan peringatan lah, memberikan suatu wejangan lah ya, agar selalu berhati-hati dengan siapapun ya. Itu selesai. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.